Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di program spesial pertama dan satu-satunya di Asia dan Oceania. Viral tapi hoax. Minum Bang, minum. Sampai batuk. Saya Gaib Parto Sigit. Dalam beberapa jam ke depan, kesannya lama sekali, kita akan membedah, mengklarifikasi, mendibang beberapa informasi yang beredar di FYP Anda, di gadget Anda, atau di media sosial yang Anda miliki dan sempat terlintas dalam kamera layar Anda. Dan untuk membedah beberapa informasi yang beredar ini, saya sudah bersama dengan pemeriksa fakta dari AJI Jakarta, salah satu pemimpin di kantornya, pemimpin muda masa depan, Bang Asnil Bambani Amri. Apa kabar Bang Gaib? Baik. Kita harus memberikan penghormatan tinggi buat para pemeriksa fakta ini, karena sebenarnya juga kita menghormati para relawan yang lagi berjuang di Sumatera, dan ada teman-teman pemeriksa fakta yang lagi berjuang memperjuangkan informasi sesat atau palsu. Jadi kita mesti kasih penghargaan buat para relawan pemeriksa fakta. Kita beri aplaus dulu buat teman-teman pemeriksa fakta yang ada di seluruh Indonesia, karena berkat mereka informasi yang tadinya salah menjadi lurus dan menjadi lebih baik. Ada beberapa informasi yang akan kita bedah pada kesempatan hari ini. Ini terkait dengan penyelundupan emas 3,5 ton di Bandara IMIP ya, yang lagi fenomenal di Morowali. Apakah itu fakta atau hoax? Kita juga akan membedah kebenaran informasi terkait dengan BMKG sebut badai siklon tropis akan kepung di Pulau Jawa. Ini mengerikan sekali karena banyak orang juga percaya dengan ini. Kemudian juga ada beberapa informasi terkait dengan meninggalnya atau kecelakaan dari mantan Menteri Kesehatan yang beredar sangat luas, bahkan sudah sampai cukup lebar informasinya ke mana-mana. Saya langsung yang pertama dulu, Bang Asnil, terkait dengan mantan Presiden Joko Widodo menerima suap emas dan uang dari Bupati Lampung Tengah. Ya, ini informasi langsung aja kita sebut hoax ya. Ini hoax, tidak ada fakta ataupun catatan peristiwa yang disampaikan oleh penegak hukum maupun oleh tersangka ataupun yang terlibat dalam kasus ini. Itu belum ada pernyataan yang disampaikan ke publik, baik yang ada di proses hukum, aparat hukum maupun ke media massa, Bang. Informasi ini ada di mana? Informasi ini beredar di salah satu akun, bentar kita cek. Karena kok tiba-tiba Lampung Tengah ya? Jadi ada satu Facebook yang itu menyebut membuat narasi ya, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sebut nama Joko Widodo menerima AFI. Dia yang menyebut, ditangkap kemarin ya, yang kalau ditangkap, ya, yang bilang ke wartawati di KPK bukan? Ya. Kamu cantik hari ini. Kayak lagu. Kau cantik hari ini karena ku suka. Mungkin karena dia fans lagu itu kali ya? Bisa jadi. Jadi Ardhito Wijaya ini memang ada fakta dia digeledah kan. Digeledah, ada temuan. Memang KPK yang geledah ya? Namun temuan itu bukan berkaitan dengan mantan Presiden Joko Widodo. Bukan saya pembela bukan Jokowi, fans kan? Bukan fans juga. Tapi memang faktanya nggak ada urusannya. Memang fakta nggak ada urusan ke situ. Kenapa dia digeledah, Nil? Kalau penggeledahannya kan terkait dengan kasus yang ada di KPK kan, ada sita uang dan OTT kan yang dilakukan oleh KPK. Dan di sana tidak ada hubungannya dengan mantan orang nomor 1 di Indonesia. Jadi artikel itu, artikel aslinya itu adalah penangkapan OTT, dan kemudian screenshot penangkapan itu diubah narasi judulnya oleh si pembuat hoax yang ada di Facebook Anda. Siapa namanya? Namanya Anda Rizal. Nah, uang itu ada dana atau emas itu dibilang
adalah terkait dengan Joko Widodo dan itu tidak benar. Tidak ada fakta yang menyebutkan seperti itu. KPK juga tidak menyebut itu dan fakta yang ditemukan media sampai hari ini tidak berkaitan dengan hal tersebut. Berarti ini di Facebook Pro ya? Di Facebook Pro. Facebook Pro tuh memang lagi fenomenal kayak sekarang ya. Luar biasa, Bang. Karena memang cerita teman yang dapat view sampai ratusan ribu ya, itu bisa dapat jutaan dapatnya. Wih, serius? Serius. Jadi misalkan dia udah dapat 1 juta view gitu ya, itu udah dolar mengalir ke kantong. Tuh ya. Tuh teman-teman ya, ini dia cuman mencantelkan nama Jokowi. Ya. Kemudian mengubah narasi judul yang sebenarnya menjadi judul yang seolah-olah Jokowi terima duit dari Bupati Lampung Tengah dan langsung ditonton, yang likes juga banyak, ya. Yang setuju juga ternyata banyak yang percaya nih. Bisa jadi, apalagi ini jika diunduh oleh orang lain, ini yang berbahayanya Bang ya. Kalau dia dicantumin di media sosial, terpublish ya, datanya, interaksinya terpublish. Tapi ketika dia masuk ke grup WhatsApp, masuk ke grup Telegram, itu kan liar, kita nggak tahu ya. Bagaimana publik terpapar oleh informasi palsu tersebut. Dan dia bilang ada nota cek transfer segala loh. Ya, jadi ini memang fenomena OTT KPK terakhir ini banyak menarik perhatian ya. Ya, dan semua bupati, wali kota, gubernur atau siapapun yang ditangkap itu selalu mengaitkannya orang-orang dengan presiden sebelumnya. Ya. Karena itu yang paling banyak diklik orang memang. Kalau enggak presiden sebelumnya atau dengan pejabat yang lagi tren saat ini. Ya, bisa jadi Bang Bahlil, bisa jadi Bang Juli, ya Purbaya, Pak Purbaya, Puan Maharani, Puan siapa aja lah ya, gitu. Itu semua dikaitkan yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kasus yang sedang terjadi. Tapi nama-nama terkenal ini bisa menjadi magnet untuk orang mengklik, membaca, memberi komen atau me-likes ya. Dan nampaknya para pembuat informasi hoax ini sudah paham soal itu. Mereka sepertinya belajar dari algoritma yang dibikin oleh platform ini, Bang. Jadi ini kritik juga kepada pemerintah dan platform ya. Algoritma yang mereka bikin itu membuat orang terpicu untuk membuat konten yang clickbait dan ya asal aja gitu. Asalkan banyak penonton. Yang penting banyak yang nonton, sebut nama siapa langsung jadi barang itu ya. Dan yang bikin kita sedih juga adalah platform ini tidak bisa membedakan, mana tidak berita, bisa mana menyapu, tidak bisa menyisir mana informasi hoax, mana informasi fakta. Kalau kita di media mainstream, begitu ada informasi, itu kita langsung bisa cek tuh. Ini benar atau tidak statement ini. Kita cek ke orang yang ngomong, kita cek ke beberapa lembaga, kalau memang benar dia ngomong, ada ucapannya, dan kita bisa konfirmasi langsung dari orangnya, karena ucapan doang itu belum tentu benar. Apalagi kalau kita WA, kita emang yakin bahwa itu dia yang jawab ya, gitu. Kecuali memang WA-nya interaksinya memang sudah ada sebelumnya. Gitu. Ada juga kasus Bang, ada di IG DM. Ternyata IG juga bukan IG dia. Cuman nama sama fotonya iya. Begitu Bang, ini bener statement Abang. Iya, ini statement saya. Ternyata medsosnya fake ya. Medsosnya fake gitu. Jadi memang harus berhati-hati, ada double check yang dilakukan di media mainstream. Sementara kalau di media sosial, apalagi di platform, itu tidak ada model seperti itu. Jadi begitu dia naik, akhirnya semua orang berlomba-lomba bikin hoax yang ada kaitannya dengan orang-orang terkenal. Dan itulah yang terjadi. Buat Bang Arda, siapa namanya tadi? Andak Rizal. Andak Rizal. Saya tidak tahu apakah Anda masih punya keluarga yang bisa jadi kalau Anda sering bikin hoax, keluarga Anda juga akan terpapar dan itu akan berbalik kepada Bang Anda juga nih. Tapi foto profilnya luar biasa, pakai senjata. Pakai senjata profilnya? Iya, pakai nih. Wah, Bang Andak Rizal nih profilnya pakai topeng, pakai baju hitam, pakai topi hitam, pakai pistol. Dan pakai pistol.
Saya nggak tahu itu menandakan apa, tapi profil boleh keren, tapi kalau isinya hoax, ya Anda juga pengecut dan juga penjahat informasi palsu, ya. Ya. Kita bisa tetapkan ya, para penjahat informasi palsu ini lebih berbahaya daripada Ya, banyak orang yang tersesat gitu. gara-gara informasi itu. Dan semua yang Anda bikin itu akan dipertanggungjawabkan nanti, dimanapun Anda berada. Kita boleh tidak suka sama seseorang, tapi bukan berarti kita boleh menjolimi dia dengan memberikan informasi palsu dengan seenaknya saja. Oke, informasi bahwa Jokowi menerima suap emas dan uang dari Bupati Lampung Tengah kita nyatakan hoax. Hoax. Oke.